Sejak Abu Nawas menghancurkan barang-barang di istana, dan perbuatannya itu diizinkan oleh Baginda Raja sendiri, Baginda mulai memendam dendam. Ia ingin menangkap Abu Nawas dan menjebloskannya ke dalam penjara. Sudah menjadi hukum, bagi siapapun yang tidak bisa menjalankan titah, Baginda pasti akan dihukum. Baginda pun mencari cara licik. Baginda tahu satu kelemahan Abu Nawas, ia takut dengan beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas. Ia diminta agar ikut bergabung dengan rombongan Baginda Raja untuk berburu beruang ke hutan. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Baginda Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Dan benar saja, di perjalanan menuju hutan, cuaca tiba-tiba berubah. Awalnya cerah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas dan Abu Nawas pun dengan penuh hormat mendekati Baginda. Tahukah engkau mengapa aku memanggilmu? Tanya Baginda. Ampun tuanku, hamba belum tahu. Jawab Abu Nawas. Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau aku beri kuda yang lambat, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, Suatu ketika, keadaan ekonomi Abu Nawas memburuk. Ia jatuh miskin, sehingga istrinya sering mengeluh dengan kondisi itu. Istri Abu Nawas merasa Abu Nawas tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi keluarga. Sebetulnya Abu Nawas sering mendapat hadiah 100 keping uang emas dari Baginda karena kepandaiannya membantu menyelesaikan masalah. Namun, karena sifatnya yang dermawan, uang itu selalu ia bagikan kepada orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Kini, ia sedang diuji dengan kekurangan. Suatu hari, istri Abu Nawas berkata dengan kesal, "Hai suamiku, kapan kau bisa membelikanku gaun yang indah? Apa hidupmu hanya untuk berdoa saja? Lebih baik kau pergi mencari pekerjaan supaya bisa membelikanku gaun itu." bersabarlah wahai istriku. Semua ini kulakukan demi mencari ridho Allah, agar kita selalu dimudahkan dalam segala urusan. Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah saja. Siapa tahu kau benar-benar mendapatkannya. Perkataan itu membuat hati Abu Nawas gelisah. Karena sudah tidak tahan mendengar ocehan istrinya, Abu Nawas pergi ke pekarangan rumah dan duduk merenung. Abu Nawas memikirkan pernyataan istrinya tadi. Mungkin ada benarnya juga apa kata istriku. Apa salahnya aku mencoba? Abu Nawas pun menengadahkan kedua tangannya dan berdoa. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak saja. Abu Nawas mengulang doa itu berkali-kali. Kebetulan, tetangga Abu Nawas dan burung raja. Suatu hari Raja Harun mendapatkan hadiah seekor burung beo yang sangat pandai bicara. Burung itu bisa menirukan suara manusia dengan fasih, bahkan bisa menjawab pertanyaan sederhana. Sang raja sangat bangga dengan burung itu. "Lihatlah, tidak ada yang lebih cerdas dari burungku ini," kata raja dengan sombong. Para menteri memuji, tapi Abu Nawas hanya tersenyum. Raja yang penasaran bertanya, "Kenapa engkau hanya tersenyum, Abu Nawas? Apakah engkau meragukan kecerdasan burungku?" Abu Nawas menjawab, "Bukan begitu, tuanku. Hanya saja aku ingin menguji siapa yang lebih pintar, burung tuanku atau ayam kampungku di rumah." Raja merasa tertantang. "Kalau begitu, bawa ayammu kemari." Keesokan harinya Abu Nawas datang dengan seekor ayam kampung biasa. Raja pun tertawa. "Mana mungkin ayammu bisa menandingi beo yang pintar ini?" Abu Nawas lalu berkata, "Baik,